waktu itu saya duluan gitu, karena dari dulu saya lihat yang Intel jalan sendiri, yang filsafat jalan sendiri, saya satuin. Biar beriringan. Sehingga ada Sekarang aku udah sama Bapak Hendro Priyono selaku kepala BIN pertama di Indonesia loh guys. Halo. Boleh nggak sih Opa mungkin ceritain sedikit awal terbentuknya BIN? Awal terbentuknya BIN? Iya. Oh, saya masih kecil, bayi. Oh iya? Iya kan, BIN itu dimulai dari badan rahasia dulu negara kan. Jadi itu panjang ceritanya tuh, sampai terbentuklah Badan Intelijen Negara. Mulai dari zaman habis revolusi itu dibentuk Badan Intelijen. Jadi namanya KIN. Ya, Koordinasi Intelijen Negara. Terus ganti-ganti Bakin, ganti lagi sekarang namanya BIN. Puluhan tahun itu, jangankan kamu, saya aja masih kecil. Tapi yang pokoknya yang kita harus tahu, BIN ini udah ada dari lama banget. Lama. Kan dari sebelum Opa menjabat pun udah ada kan? Oh, udah ada. Udah ada. Oke. Baru STIN-nya berdiri itu Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, baru waktu zamannya saya. Karena saya anggap ini intelijen itu adalah satu ilmu. Jadi pengetahuan intelijen harus dirumuskan menjadi satu disiplin ilmu. Dan orang kan namanya ilmu, siapa aja harus boleh dong. Kayak ilmu main catur kan semua tahu kan, jalannya gajah bagaimana, jalannya ter gimana, menteri, raja jalannya bagaimana. Tapi kalau bertanding kan ada yang menang, ada yang kalah kan. Nah, bukan menang semua kan, harus kalah semua juga enggak. Jadi itu intelijen juga adalah satu pengetahuan, satu ilmu, satu teori, satu seni dari pekerjaan panca indera dan otak. Namanya juga intelijen kan otak, intelijensia, otak. Jadi apa yang dicerna oleh otak kan adalah yang dilihat oleh panca indera. Kalau yang nggak dilihat panca indera kayak hantu, kan nggak bisa itu intelijen nggak bisa ngurusin hantu. Berarti intelijen juga ada batasnya. Ada batasnya, harus yang bisa dicerap oleh panca indera. Dicerap panca indera, kirim ke otak, diproses di otak, keluar menjadi satu produk supaya kita hidupnya selamat. Jadi jalan nggak nabrak-nabrak, ada mata, ada telinga. Nah, kalau untuk karir intelijen Bapak nih, kan pernah jadi, tadi udah kita sebut ya, jadi kepala BIN pertama di Indonesia, dan sempat juga dijulukin sebagai Master of Intelligence karena pernah jadi profesor di bidang ilmu filsafat intelijen yang pertama di dunia lagi itu. Perasaan Bapak tuh gimana sih? Biasa aja, tapi kalau menjadi kepala BIN yang pertama bukan. Kan saya udah cerita itu udah sejak revolusi kan, terus saya datang, BIN udah diresmikan oleh Gus Dur. Saya datang hanya saya pengembangan aja, ya, mengembangkan intelijen, terutama saya buat menjadi satu tadi itu pengetahuan, jadi satu ilmu intelijen itu. Makanya berdiri STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kalau master kan yang ngasih julukan master intelijen kan kamu, saya sih nggak merasa. Saya mah biasa-biasa aja rasanya. Kan itu yang ada di Wikipedia, yang orang-orang pada tahu. Iya, kalau filsafat intelijen memang, karena memang belum ada. Karena saya disiplin ilmu saya filsafat, ilmu filsafat, saya sekolah di Universitas Gadjah Mada Jogja, dan saya orang intelijen. Jadi saya merumuskan satu ilmu namanya filsafat intelijen. Karena saya belajar filsafat, saya belajar intelijen, saya jadikan satu. Jadi saya buatlah satu proposal lah ya, satu ide untuk satu disiplin ilmu baru, yaitu filsafat intelijen. Yaitu jadi begini, filsafat intelijen itu cabang ilmu filsafat, bukan cabang ilmu intelijen. Jadi filsafat intelijen itu adalah ilmu filsafat yang bergerak atau yang membahas tentang intelijen. Nah, makanya filsafat intelijen itu orang kan belum ada di dunia yang gitu waktu itu. Sekarang sih udah ada, karena udah banyak. Waktu itu saya duluan gitu, karena dari dulu saya lihat yang Intel jalan sendiri, yang filsafat jalan sendiri, saya satuin. Biar beriringan. Sehingga ada filsafatnya intelijen itu. Kalau filsafat kan kita bicara hakikat intelijen apa gitu. Ada hakikatnya, terus nanti ada
policy-nya, ada strateginya, ada pola operasionalnya, itu dibahas semua. Oh iya Pak, kita juga udah sempat buka question box di Instagramnya Espos buat tanya-tanya tentang BIN dan STIN nih. Oh, yeah. Soalnya mungkin banyak banget kekeliruan tentang BIN dan STIN di mata orang-orang awam, di mata masyarakat, apalagi buat anak-anak seumur aku gitu kan. Makanya nih kita bakal mulai pertanyaan pertama kali ya. Mereka ada yang nanya nih, BIN tuh beneran pakai nyamar-nyamar gak sih? Tergantung. Jadi ya maksudnya samar-samar tuh tertutup gitu ya. Iya. Nah, gini, ada yang tertutup, yang orang lain nggak tahu, ada yang setengah tertutup, setengah terbuka, ada yang terbuka. Kalau yang tertutup itu gerakan bawah tanah, misalnya sama sekali itu kayak gerakan teroris, itu kan gerakan diem-diem di bawah tanah, nggak ketahuan, tahu-tahu bom meletus gitu. Nah itu gerakan bawah tanah, itu gerakan diem-diem samar-samar. Kalau yang samar-samar tuh antara kelihatan dan tidak, itu namanya intelijen bermetode kelabu. Itu disebut clandestine. Clandestine itu kita lihat nih orang nih tukang sate, apa ini orang pegawai bank, apa ini orang sebetulnya pengusaha, tapi ternyata di kepalanya isinya spion. Spionase. Nah, ini namanya clandestine gitu. Jadi dia sebetulnya ternyata mata-mata gitu. Ini disebut clandestine. Kemudian kalau ini ada nyamar-nyamar itu benar. Itu tergantung tugasnya. Kalau tugasnya memang membutuhkan metode kelabu atau intelijen, ya kelabu, ya camar-camar. Tapi kalau intelijen itu untuk kejahatan itu tidak jahat, karena intelijen itu kan panca indera orang dan proses berpikirnya orang. Jadi intelijen itu adalah kerja intelektual. Intelektual itu memerlukan pencerapan panca indera, mata kita, hidung, telinga kita dengan kita panca indera itu dikirim ke otak bisa membahasnya. Jadi hal-hal yang dilihat nyata di lapangan dibawa ke otak jadinya logis. Kalau logis baru itu produk intelijen. Soal yang menggunakan orang baik-baik atau orang jahat terserah. Kalau matanya dia kok panca inderanya penjahat, ya jahat gitu kan. Ya kan, kalau panca inderanya orang baik-baik kan baik, otaknya orang yang baik ya baik. Jadi kalau intelijen di konotasinya terus kemudian untuk kejahatan, menculik, tahu-tahu merukup pakai plastik gitu kan. Nah, itu mah intelijennya preman gitu. Jadi intelijen itu adalah panca indera dan pikiran dari orang. Kalau orangnya baik, ya intelijen dipakai untuk kebaikan. Kalau orangnya jahat, ya dipakai buat kejahatan. Berarti BIN tadi dia nyamar kalau tergantung sama pekerjaannya atau tugas negara. Tugas negaranya dia. Bener. Tapi kalau untuk yang menculik, apa benar BIN tuh juga suka nyulik? Enggak pernah. Itu kalau yang nyulik, saya bilang itu yang nyulik ya intelijennya culik. Nah, jadi gini Cah, intelijen itu adalah proses pemikiran orang dari hasil pencerapan panca indera, itu aja. Nah, kalau yang memproses pikirannya itu orang jahat, ya buat kejahatan, buat nyulik. Kalau buat kebaikan, untuk kebaikan. Nggak ada cerita culik-culik. Nggak ada culik-culik. Salah, orang salah itu. Nggak benar. Nggak. Kalau intelijen negara, masa negara nyulik rakyatnya sendiri kan nggak mungkin. Itu kalau intelijen negara ya buat keperluannya negara dan bangsa Indonesia. Memang ada strategi intelijen itu ada 4, Ica. 1, mencegah terjadinya ancaman buat rakyat. Kedua, mendahului, namanya preemptif. Kalau yang tadi mencegah tuh preventif. Yang kedua adalah preemptif, mendahului. Jadi sebelum ada teroris ngebom rakyat kita duluin tangkep terorisnya. Itu namanya mendahului. Ketiga, menghindari. Jadi kalau ada suatu rencana kejahatan di suatu tempat,
kita ungsikan rakyat itu namanya menghindari. Yang keempat memancing. Jadi misalnya dia musuh nih, penjahat mau melakukan suatu kejahatan di satu tempat, kita pancing supaya perhatian dia ke tempat lain gitu. Tempat yang sangat berbahaya, sangat rentan, sangat penting buat kita, jangan sampai disikat sama dia, kita pancing ke tempat lain. Jadi ada 4 tempat lain itu kita pancing supaya dia kerjain di sini, tapi kita jebak. Nah, kita tangkep, lo ketahuan lo mau ngapain gitu. Jadi itu strateginya. 4. Nah, itu strategi intelijen. Ada 4. Ada 4. Nanti bakal dilihat di list di bawah. Terus ada lagi nih. Apa lagi? Pertanyaan, Bin itu mirip James Bond nggak sih? James Bond. Kalau ya gitu. mirip-miripnya sih ada, tapi separuh. Jadi Bin tuh 2 kalinya James Bond. Wah, 2 kalinya James Bond gitu. Nah, jadi dia individual. Jadi dia sendirian. Nah, memang intelijen bisa sendiri, bisa dengan tim, ada timnya. Nah, kemudian bukan hanya mendeteksi sebagai detektif ngusut barang yang udah terjadi, diusut-usut itu James Bond, bukan. Tapi sebelum terjadi, Intel tuh udah kerja. Nah, itu jadi makanya saya bilang 2 kali James Bond. 2 kali James Bond. Berarti lebih capek jadi daripada jadi James Bond. Terus ada lagi nih. Beneran gak sih kalau dari nomor telepon tuh kita bisa dicek sama PIN? Oh, itu pada masa sekarang ini kan masa era ini kan disebut IoT kan, Internet of Things. Ya kan, sekarang ini kan eranya era IoT, jadi serba internet. Nah, terus era ini sekarang juga kita udah melangkah ke era baru, yaitu artificial intelligence, kecerdasan buatan, robot. Itu udah gampang sekali sekarang. Gampang. Jadi gini, semua komunikasi yang lewat udara terbuka begini pasti bisa disadap. Bisa, zaman sekarang nggak bisa disadap. Berarti kita sekarang bisa lagi disadap nih? Bisa. Kalau semua komunikasi lewat udara, ini kan terbuka nih udara, bisa disadap dengan berbagai kemajuan teknologi sekarang ini. Nggak ada yang nggak bisa. Gitu. Kamu tanya saya apa aja alatnya, saya juga hafal. Cuman kita banyak yang nggak punya. Nah, kita ada nggak punya. Tapi bukannya kita nggak bisa pinjem juga, kita juga bisa pinjem, bisa sewa, bisa kerjasama sama intelijen luar negeri. Kita pinter-pinternya kita lah. Ngomong-ngomong intelijen luar negeri, berarti BIN itu sama aja kayak CIA-nya Indonesia nggak sih, Papa? Kurang lebih lah, malah lebih luas BIN, karena BIN itu luar negeri dan dalam negeri. CIA kan cuma untuk luar negeri Amerika. Kalau dalam negeri Amerika sepenuhnya FBI. Tapi sekarang ada lagi, sekarang ada National Security Council di Amerika, itu lebih tinggi lagi. Terus nih Pak, ada yang nanya lagi, kalau di STIN itu belajarnya apa sih? Di STIN itu ada jurusannya macam-macam, ada bagian agen intelijen, ada bagian analis intelijen, menganalisa ancaman, gangguan, hambatan, dan lain-lain. Ada intelijen ekonomi. Nanti akan ada intelijen bisnis, sekarang sudah ada intelijen medis. Kan sesudah ada pandemi ini kan, BIN, saya bersyukur para eksekutif sekarang, fungsionaris di BIN yang sekarang pimpinan Pak Budi Gunawan ini udah maju sekali dengan ada intelijen bisnis, ada intelijen macam-macam ya, ada intelijen medis gitu untuk mengantisipasi pandemi kayak begini, macam-macam. Ada intelijen teknologi, tuh udah berkembang hebat. Keren ya berarti. Masuk aja STIN. Tuh. Guys. Pada jadi pinter. Kan sekarang mungkin Bapak udah nggak aktif di pekerjaan karena udah lama nggak di BIN kan. Berarti sekarang kesibukannya apa? Kesibukan saya masih ngajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Di dua institusi itu saya sebagai pengajar, dan saya juga menulis buku sambil menulis ini pengalaman saya masa lampau. Seru banget dong.
Ya seru-seru enggak lah. Seru-seru enggak. Cuman buat kenang-kenangannya kalau saya mati jadinya anak cucu saya pada baca, buyut saya juga bisa baca apa yang Nanti saya mau baca pernah. boleh? Boleh. Tapi belum jadi, baru jadi 1 jilid. Gak apa-apa, 1 jilid juga udah ada 1. Udah ada. Udah ada. Gak apa-apa. Apa sih hobinya seorang Bapak Hendro Priyono ini? Saya hobinya olahraga. Wah, olahraga apa aja. Kalau dulu waktu masih muda ya saya seneng main basketball. Terus saya juga self defense seperti judo sama karate waktu masih muda. Berarti kayak Jackie Chan gitu? Wah, Jackie Chan mah jagoan, saya mah enggak, pas-pasan aja. Saya kan pernah jadi ketua. Pernah jadi ketua Persatuan Judo Indonesia, seluruh Indonesia. Pernah jadi juga. Pernah jadi ketua Komisi Tinju Indonesia juga. Saya juga dulu suka latihan tinju zaman dulu. Sekarang sih udah gae. Sekarang cuman adanya cerita sama foto-foto. Zaman dulu video ada. Untuk saya zaman masih muda lah, saya kan sekarang udah mau 77 tahun. Wah, udah 77 tahun tapi masih fit banget loh. Wah, masih bapaknya, enggak lah. Terus selain hobi olahraga, ada dengar-dengar katanya hobi koleksi juga. Ada nggak sih koleksi yang Bapak pengen share sama kita? Koleksi saya nomor 1 adalah yang saya simpen ijazah. Saya kan sekolah, banyak sekolah. Terus kedua tanda-tanda penghargaan dari negara, kayak bintang-bintang saya koleksi. Terus souvenir tukar-menukar kenang-kenangan itu kan sama partner kerja dari negara asing. Itu saya simpan semua, jadi ada di rumah. Banyak banget itu ya berarti. Banyak. Nah, terus nih, mungkin kalau boleh tahu, kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih idola yang dari dulu selalu jadi panutan, atau mungkin artis favorit? Ada nggak? Oh artis. Boleh sih artis. Kalau artis perempuan apa laki nih? Perempuan deh. Perempuan. Kalau perempuan saya paling suka tuh Fanny Fabiola. Itu penyanyi daerah dari Sumatera Barat. Wah, suaranya kayak Celine Dion. Suaranya banget dong. Ngetop. Saya selalu dengar dari YouTube lagunya. Bagus. Kalau kamu nggak tahu Obi Mesak nggak? Wah, nggak tahu. Tantowi Yahya. Oh, tahu dong. Itu tuh semua ini idola saya. Ayu Soraya tau nggak? Oh, tahu tuh. Tahu. Iya itu. Once. Terus itu bandnya, kalau bandnya tuh ini Republik. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, dia semua jelaslah berbeda. Sampai nangis ya Pak ya. Sedih banget ya ternyata lagunya. Sakit, lalu sakit gigi. Mending sakit hati apa sakit gigi Pak? Jangan pakai sakit-sakit hati lah, jalanin aja dulu. Terus nih, kan kita udah sempat lihat juga kemarin pas ke rumah ada banyak koleksi tanaman, banyak ayam juga. Itu kenapa sih? Ada banyak banget tanaman. Emang suka koleksi tanaman? Iya, saya hobi dari kecil. Kalau saya nanam pohon berbuah tuh saya happy banget itu, dan rasanya buahnya lebih enak daripada kalau beli di pasar. Oh iya? Itu kalau nanam, kalau piara itu ya saya senang piara binatang piaraan, tapi mereka juga nggak pernah saya kandangin.
nggak pernah di kantin? Enggak, biar aja semau dia ada di mana. Cuma saya lihat aja kalau hujan biar jangan kehujanan gimana. saya giring-giring biar dia tidur di bawah mobil. Gitu aja, atau tempat berteduh. Tapi semua pada nyari tempat sendiri-sendiri. Ada yang nongkrong di itu, nangkring di pohon. Ada yang suka ke rumah tetangga? Ya, ada juga. Ada yang bertelur di rumah tetangga, telurnya dikirim ke saya tetesin pakai mesin. Nah, jadi buat hobi aja. Kan Bapak punya ayam. Terus ada peliharaan lain nggak? Ayam Brahma, ayam mutiara, terus burung dara Jerman, terus merak. Merak kan mejeng tuh di rumah tetangga tuh, jadi di kawasan tetangga saya meraknya berkeliaran di mana-mana tuh. Tapi dia selalu pulang. Soalnya lagi pandemi dia nggak dapat nafkah di luar, jadi dia pulang. Ada namanya peliharaannya? Ada. Kayak ayam saya kasih nama, kalau saya panggil bujol, wah datang dia. Jadi saya jadi males makan ayam sekarang, karena saya bergaulnya sama ayam itu ternyata punya otak juga. Kenapa namanya Bujel? Ya namanya biar lucu aja, habis rambutnya kayak gitu. Kayak bujel. Ada lagi yang bego gitu, diajarin nggak ngerti-ngerti, saya namain kemplu. Kemplu kan artinya bodoh. Tapi ternyata pinter juga, sekarang dia udah ngerti kalau panggil kemplu datang. Berarti dia udah nggak kemplu lagi. Udah nggak kemplu lagi, udah terlanjur namanya kemplu. Pas banget, kita udah mau nyampe lagi ke tujuan kita, karena carpool ini kayak harus udah selesai. Iya, mantap. Seneng banget bisa tahu banyak banget dari Opa, dari Bapak, dari Opa. Sebenarnya masih muda, tapi rasa-rasanya masih muda. Udah. Ntar lagi 77 saya, ntar lagi ulang tahun. Udah nggak bisa dibalik-balik angkanya. Hah? Dulu kalau 71 bisa dibalik 17. Ya, sekarang susah nih kalau 77 susah dibalik 77 lagi. Ya, STLR 77. Iya kan. Posters, makasih banget sama Opa nih, karena kita udah dapat banyak informasi. Tapi juga tadi udah bisa senang-senang nyanyi-nyanyi bareng juga, main-main sedikit sama Opa. Seru banget. Hebat, Senayan Pos. Iya. Paten. Senayan Pos seneng banget udah bisa ngundang Opa hari ini. Terus juga udah bisa dapet banyak informasi dan bisa banyak bertukar pikiran sama Opa. Dan Senayan Pos maju, bergerak, maju, menang. Ketawa. Ayamnya galak. Iya, makanya. Gak galak, dia minta makan. Waduh, ini acara apaan nih? Kenapa nggak ngundang saya? Coba gimana sih?